diberikan kepercayaan kepada Investfast sebagai lead agent yang dipercaya untuk menjualkan produk mereka. Nah, itu sekilas pandang mengenai project-project primary kita. Itu cukup ya, Bu Ros? Ya, jadi terkadang begini, kenapa saya juga memperkenalkan tidak hanya proses bisnis, karena ada beberapa pengalaman dari MA kita yang memang setelah kita melalui proses coaching dan kita setelah melalui proses training, kita melihat dia arahnya cocoknya di primary. Karena kita melihat dia di primary itu dia punya market, ya, dia punya database komunitas, biasanya lewat proses coaching ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nanya, terus mereka jawab. Bukan kita bongkar database-nya ya, kita cuma tanya sebenarnya kalian ini menghadapi teman-teman kalian ini seperti apa gitu. Nah, setelah kita tanya, kita akan arahin sebenarnya cocoknya di primary atau di secondary gitu. Nah itu dari awal kita lakukan itu dari sejak dia lulus di akademi kita semua via Zoom. Jadi anytime bisa dilakukan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, saya pengen Bapak Ibu membuka cakrawala bahwa dimanapun kita bisa berjualan primary melalui sistemnya iGeneration, yaitu si sosial media itu. Karena kadang-kadang ya primary itu lebih sering, misalnya saya misalnya Ibu Grace tinggal di Jakarta Pusat, tapi produknya di Tangerang gitu. Nah, karena Ibu Grace setelah kita lihat marketnya banyak yang membutuhkan, nah ini kan enak nih kalau kita mancing ya di kolam yang banyak ikannya, terus kita udah tahu nih umpannya apa, digrogotin dong, habis lah itu ya, ketangkap semua nih ikannya gitu. Nah, setelah kita itu bisa langsung dilempar ke mereka gitu. Karena kita melihat Bapak Ibu, proses yang dilakukan di primary ini untuk orang-orang yang punya kesibukan itu berbeda dengan proses yang dilakukan di secondary. Meskipun proses bisnisnya sama ya. Kalau kita lihat tadi proses bisnisnya dari listing, dari iklan, dari prospecting, terima telepon, showing, negosiasi. Sebenarnya prosesnya itu sama, tapi yang dilakukan di primary itu yang menarik itu karena kita sediakan semua e-flyernya, karena kita developer sediakan captionnya. Kemudian ketika tidak bisa mengantarkan, biasanya mereka punya orang yang standby di sana. Gitu. Nah, itu yang menarik gitu. Jadi buat saya yakin nih, ini kayaknya ada yang datang dari Property Talk, tapi ada juga yang dibawa sama teman-teman. Nah, which is saya lihat di sini teman-teman sudah ada pekerjaan yang memang sekarang sedang dijalankan. Nah, cuman saya kembali lagi ke love and life. Saya pasti pakai kata cuman. Kenapa? Kalau kita tidak punya komitmen terhadap bisnis ini, lebih baik jangan. Saya dari awal bilang, meskipun Anda bekerja, kenapa saya bilang berani untuk orang bekerja? Karena itu sudah membuktikan kalau Anda punya komitmen bisa closing. Tapi kalau orang tidak bekerja, tidak punya komitmen, pasti juga nggak closing gitu. Tidak bekerja, pengangguran, tapi tidak ada komitmen, pasti nggak closing gitu. Nah, jadi kita strict aja sih gitu. Nah, kalau bagaimana cara melakukan prosesnya, seperti apa dari awal, kita sudah sediakan semua. Gitu. Nah, kemudian saya akan bicara, nah ini contohnya ya. Contohnya Bintaro Parkview, apartemen di Jakarta Selatan, harga barang 400 jutaan, closing fee-nya 5 juta dengan cash reward 15 juta dan komisi 2,5%. Ya, jadi closing fee dan cash reward itu langsung dimasukkan kantongnya Bapak. Kalau komisi 2,5% akan dilakukan pembagian di kantor, ya, sesuai dengan masing-masing orang. Nah, closing fee 5 juta langsung didapat 20 juta. Jadi kita ada MA yang usianya tahunan, ternyata dia marketnya temennya dia 20 tahunan gitu. Dia jual barang ini sebulan sekali closing gitu. Jadi ya semua ada caranya, semua kita kasih tahu gitu ya. Cuman dia komitmen melakukan itu, dan kebetulan dia juga dulunya bukan orang properti gitu. Makanya saya selalu bicara adalah be yourself. Kenapa saya bilang be yourself? Kita oh iya siap. Oke, Faki ini konsultan kita dan dia mau showing karena ada buyernya lihat rumah. Oke, silakan, Angga. Jadi nanti kapan-kapan kita ketemu dia kalau yang pada gabung. Nah, jadi basicnya yang kita harus tahu dari teman-teman, teman-teman itu tahu ya bahwa satu unit yang harganya cuma itu
itu dapatnya banyak gitu. Nah itu dulu gitu ya. Jadi tapi satu hal yang selalu jangan sampai salah kaprah, kita itu harus tahu, ini kan ceritanya umpan ya, kita harus tahu umpan ini dikasih ke siapa gitu. Belum tentu Ibu Grace menjual barang ini, meskipun teman-temannya pegang duit 1 miliar udah mainan hari-hari gitu ya, karena levelnya sudah sangat level up gitu. Tapi belum tentu ini adalah sesuatu yang dia butuhkan. Nah, gitu kan. Jadi biasanya kita ada proses coaching yang kita pengen lihat komunitasnya seperti apa. Nah, biasanya setelah kita lakukan proses coaching, kita akan arahkan produk primary yang mau dikasih apa. Jangan sampai kita punya produk primary yang sekarang kita jalanin 10, terus kita kasih semua lempar. Nah, itu kesalahan yang saya dengar nih. Gitu. Kalau di kantor kita enggak. Ya tahu 10-10-nya in case memang ada yang nanya. But you have to be focused. Gitu. Itu untuk primary. Nah, sekarang kalau kita bicara secondary ini intinya itu fokus area, ya. Misalnya kalau tadi kita bicara Mbak Noise tinggal di Bekasi, dia akan punya fokus areanya Bekasi. Bekasinya di mana? Artinya gini loh, jam 8 nanti ada portal dia tahu, akses angkot di situ dia tahu, MRT naik apa, harga berapa dia tahu, LRT di situ dibangun kapan selesai dia tahu, macetnya jam berapa dia tahu, itu namanya fokus area. Karena kalau saya main di Gading, kalau saya ditanya Senopati ramenya, kalau pengen sewa ruko untuk yang kopi di mana, saya harus pelajari dulu, research dulu baru saya berani ngomong. Tapi kalau ditanya sama saya ruko di Kelapa Gading, kemudian dia bilang saya dapat ruko murah sewa di sini daripada kamu tawarin, saya bisa buka dengan bilang kalau Bapak butuh untuk restoran, mari kita berdiri sama-sama sejam aja di situ, apakah market Bapak yang lewat, trafficnya sesuai dengan targetnya. Dibandingkan agak mahal sedikit, iya, tapi kalau misalnya Bapak BEP cepat sama aja bohong dong Pak, ya kan? Artinya kan kita menemukan market kita lewat di situ, gitu. Kayak kemarin ada yang mau buka sepeda, karena saya memang di Kelapa Gading gitu, dia bengkel sepeda listrik ya, bengkel dan jual beli retail, dan saya arahkan kemana? Saya arahkan ke yang orang suka naik sepeda, lewatnya mana gitu. Jadi ya kita kan tahu karena kita tuh menguasai area tersebut gitu. Nah, harus fokus terhadap harganya. Kalau teman-temannya Pak Chandra, mungkin arah mencarinya udah di atas 10M. Orang-orang yang 10M itu berbeda karakter dengan orang-orang yang masih mencari 2-3M. Ya. Nah, kita itu kelasnya ada di mana? Karena saya tahu ya, buyer itu juga unik gitu. Kalau dia mau beli hotel harganya 500 miliar, ketemu sama agent yang naik motor, motornya juga bisa dikeker harganya, saya yakin dia belum tentu mau closing. Dia paling mikir pertama, ini bisa gue percaya atau enggak. Lah kalau dia bilang dia biasa megang hotel, jual 500 miliar, ya masa expander aja nggak kebeli. Sesederhana itu, dan kita harus tahu bahwa itu tuh realita yang terjadi di lapangan, yang bermain dengan properti. Levelnya itu harus jelas gitu. Nah sama gitu loh, kalau memang kita merasa level kita masih di barang sewa, kita starting point ya, saya bicara starting point. Kalau saya, jujur kalau pengalaman pribadi ya, saya dulu starting pointnya bener-bener sewa dan harga barang itu nggak lebih dari 1,5 M di Kelapa Gading. Memang marketnya di situ, tapi karena by the time naik, by the time 3M, 4M, 5M, 7M, 10M, 15M, karena kita kan ada di sini terus gitu. Market kita akan naik dengan sendirinya. Begitu juga dengan level ekonomi. Jadi Bapak Ibu mungkin yang menjual awalnya cuma rumah subsidi, mungkin dengan level ekonomi yang meningkat, pasti teman-temannya juga meningkat, marketnya juga akan berbeda. Nah, kalau kita seperti itu tuh kita pakai building with coaching session, dan itu dengan saya. Supaya gini, jangan sampai lagi jalanin bisnis ini tuh lelah gitu. Kok nggak bisa sih gitu? Kenapa ini kok nggak closing gitu? Ya, memang semua rezeki di tangan Tuhan gitu. Tapi kita tuh diberikan energi, diberikan otak untuk bisa berpikir bagaimana caranya. Dan rezeki tidak tertukar ya Bapak Ibu. Kemudian nih contohnya, kalau transaksi rumah terjual harga 2 miliar, komisi 3%, dapat 60 juta, dan itu di-share ke kantor berapa persen, kemudian ada royalty fee, dan itu nanti dikantongin oleh Bapak Ibu berapa bersihnya. Nah itu kita bisa jelasin gitu. Cuman ini kita kasih tahu dulu. Nah kalau di primary, kalau sudah closing biasanya kita akan menunggu dari developer duitnya turun. Tapi kalau di secondary dia langsung direct, langsung owner transfer
komisi ke kita. Itu aja perbedaannya. Karena kan dia masih ada developer kan, dia masih proses di dalam seperti itu. Oke, ya ini level-levelnya. Be a great eye generation. Kenapa? Oke, ini adalah foto-foto. Nah, ini yang menarik. Sebenarnya sih mengenai eye generation, saya cuma ngasih tahu satu slide aja. Open mind, dream big. Memang ada Gen Z, tapi kita harus tahu bahwa kedepannya akan ada bonus demografi. So we have to be open mind. Kita harus memiliki mimpi yang besar, which is kita semua coba lakukan di Remax Fast. Demikian teman-teman, Bapak Ibu, presentasi singkat dari saya mengenai bisnis ini. Jadi yang kita harapkan teman-teman yang mau bergabung terus open mind. Harus tahu kenapa sih ada sosmed dan mau kita harus kerjain gitu. Cuma saya pernah bilang sama beberapa MA saya yang setelah kita bangun coaching session, dia memaksa untuk belajar belajar mengenai editing video. Setelah saya lihat marketnya dia nggak ke arah situ. Saya cuma bilang yang penting videonya naik aja dulu. Kenapa? Karena market Anda bukan market pemain TikTok yang kalau nggak lucu, nggak keren, nggak ditonton. Tapi karena marketnya dia, komunitas database-nya dia usia 55 tahun, value-nya yang lebih ditekankan. Keuntungannya apa? Apa cuannya kalau gue beli? Buat anak gue kah? Buat gue buat dijual kembali? Mau gue jadiin kos-kosan kah? Atau apapun gitu. Dan itu mesti jelas di iklannya. Gitu. Jadi nggak usah bertele-tele, nggak usah seperti apa. Dan itu adalah persona dari masing-masing orang ya. Tapi di satu sisi ada yang memang justru dia harus sedikit ya zoom in zoom out lucu-lucu karena kalau nggak gitu nggak ditonton sama marketnya ya. Kenapa? Karena market dia usianya masih 28, masih 30, masih senang bicara it's my dream not hers gitu ya. Mungkin kalau udah bisa 55 tahun gitu oke, ya so what gitu. Tapi mungkin dia lebih senang oke, saya tawarin sebuah bisnis opportunity, sebuah investasi properti di daerah ini, lokasi di sini begini. Nah, baru dia bercerita atau enggak dia bertanya. Itu lebih dapat untuk komunitas tertentu. Nah, itu Bapak Ibu harus tahu. Itu harus tahu dulu supaya ibaratnya you can use your database to sell gitu. Jadi ibaratnya jangan bermain di kolam orang, mainnya di kolam sendiri. Nanti dia akan scaling up dengan sendirinya. Oke, saya rasa sih itu sedikit curhat-curhat ya, itu namanya curhat ya. Dari saya, dan saya persilakan langsung di unmute, mau di chat box, it's okay. Kita diskusi, ya, nggak ada yang, saya seperti saya bilang, saya pun belajar, ya kan, kita menghadapi era yang sangat dinamis, so let's learn together. Silakan, Bapak Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan nih dari presentasi dari Bu Ros, baik Bapak dan Ibu bisa langsung nanya ke Bu Ros atau mungkin bisa di chat box juga. Silakan Bapak dan Ibu jika ada yang mau ditanyakan, monggo. Oke, sebelum ada yang tanya, nah buat teman-teman yang pengen bergabung dan menjadi a great eye generation, kita bisa berkembang bareng, bisa meraih cuan, bisa maju bareng-bareng, dan mau open mind, ya kan? Belajar banyak, silakan bergabung di Remax Fast. Mungkin yang tahu, yang dapat e-flyer pasti ada nomornya di situ. Yang bisa mau japri saya silakan. Kita sangat terbuka dengan berbagai macam usia. Nah, cuman saya kembali lagi. Nah, ini kenapa saya bilang cuman karena di perusahaan kita yang seperti saya bilang, you have to get love and life. Ya, love-nya di sini. Usahakan Anda punya komunitas gitu. Any kind, kayak tadi Bapak Chandra, komunitas apa tadi Pak? Pingpong sama goes gitu. Terus you have to mencintai kebutuhan klien kamu. Jadi kalau enggak seneng dengerin klien yang ngoceh, berat gitu. Kenapa yang ada pusing terus gitu. Sedangkan kalau klien ngoceh, kalau Pak Chandra kalau propertinya belum kesewa atau kejual, rame handphone saya. Tapi kalau saya nggak sabar, lewat. Kadang-kadang tarik nafas gitu. Tapi ya mau gimana? Cuannya di situ. Coba lagi kesewa, nelpon saya aja kagak pernah. Kayak gini nih, datangnya karena diundang. Habis unitnya aman, katanya gitu. Pokoknya disetor, katanya gitu. Oke, kalau mau jual properti apakah berbayar di Remax? Tidak.
ya, jual properti ini bagaimana? Maksudnya nitip ke kita atau jadi marketing? Nah, ini beda nih urusannya. Beda cara prosesnya juga. Kalau mau nitip kan kita ada 30 lebih marketing, silakan pilih. Nah, tapi kalau mau bergabung, kalau mau bergabung di sini, bergabung di Remax, prosesnya itu harus ada interview. Ya, interview langsung dengan saya. Sejauh mana motivasinya. Ini saya mesti tahu nih, jangan sampai kita di tengah jalan tidak berkembang ya. Enggak cuman Bapak tapi juga saya kurang serk ya. Kita kan pengen Pak Rahadian di sini juga scaling up the quality of life gitu. Kita nggak bilang harus closing dalam sebulan loh. Cuman ya minimal banyak insight yang bisa didapat gitu. Kalau kemarin ada MA bilang ke saya begini, saya tuh sejak bergabung ya, dia belum closing, baru 2 minggu. Saya lebih pede aja. Loh, pede gimana? Saya lebih pede ngomong sama orang. Siapa orangnya? Saya pikir karena properti. Enggak, dia bilang. Saya lebih pede aja ketemu sama orang, gitu. Which is sebenarnya dia orang bank, dia karyawan ya Bapak Ibu. Saya lebih pede karena ternyata ilmu yang saya dapetin itu membuat saya punya insight yang baru, dan sekarang saya pede aja ketemu orang. Oke, saya sebenarnya nggak bisa mendeskripsikan maksudnya dia pede apa ya, cuman aku seneng aja ngeliat dia bisa ngomong. Oke, dengan kepedean itu ya gunakan untuk mendapatkan cuan, gitu. Jadi arahnya kalau ke sini buat belajar, kebetulan kita di sini bukan akademi gitu ya. Kalau nggak bayar sekolah ke gue gitu ya tetap. Tapi kalau ke sini mau nyari cuan, nah kita develop bareng-bareng. Maksudnya kita bareng-bareng di sini. Tapi kalau ke sini, aku cuma pengen tahu aja deh gitu. Banyak perusahaan lain yang kalau cuma pengen tahu. Tapi kalau let's start from zero, it's okay gitu. Tapi you have to get the commitment. Di sini tanya cara kita untuk menjelaskan properti yang menarik kepada klien itu gimana? Begini Mbak Anissa, kalau kita lihat tadi Love and Life, menjelaskan itu adalah informatif. But before you give the information, ada step awalnya adalah listen. Kenapa menarik? Contohnya gini, izin Mbak Anissa, usia berapa, aktivitas apa? Boleh di unmute atau boleh di chat box. Aku pengen tanya dulu, usia dan aktivitas saat ini. Usianya 20 tahun, terus mahasiswa. Mahasiswa, oke. Sekarang usia saya nggak usah disebutin. Terus saya datang ke kamu sebagai, saya bilang gini, tahu nggak sih, saya tahu di usia, mahasiswa apa, sorry? Hukum ya kalau nggak salah ya, so tahu ya. Iya Bu, hukum, betul. Oh ini Anissa, oke. Mahasiswa hukum. Saya tanya, sel itu adalah bagian terkecil dari tubuh manusia. Sel itu ternyata bisa membelah. Nah, kalau kamu ketemu sel, itu sebenarnya hanya bisa dilihat lewat mikroskop. Saya tanya, menurut saya itu menarik, menurut Mbak Anissa menarik nggak? Belum tentu menarik sih, Bu. Exactly. Sekarang karena saya tahu persona kamu adalah hukum, saya ngomong begini sama kamu. Mbak Anissa, ini kita belum nanya ya, kita belum listen, kita main gampar aja nih kita langsung putus aja, kita langsung bilang, menarik loh hukum di Amerika itu bila dibandingkan di Indonesia. Ternyata di Amerika itu, kalau orang yang bersalah, ya, dia bisa dapat hukuman paling ringan dengan cara begini-begini. Tapi kalau di Indonesia, biar kata dia salah, kalau duitnya main, dia bisa keluar dari penjara. Gimana itu ya kita nanganinnya? Menurut kamu, pertanyaan dan informasi itu menarik nggak? Menarik banget sih. Nah, that's it. Sesederhana itu. Kalau kamu nggak tahu siapa yang kamu hadapi, nggak bisa. Kalau kamu nggak dengerin dia pengennya apa, nggak bisa. Gitu. Menurut kamu menarik? Oh, menurut saya menarik. Saya dokter. Sel itu kebayang ya. Itu bagian terkecil cuma kelihatan di mikroskop. My God. Dan ternyata itu wah gila. Kita kemana-mana dia, ya whatever gitu. Udah, nanti aku kontak ya, kebetulan mamaku di rumah minta ditemenin pulang dia. Mungkin besok WA-nya juga nggak dibales gitu. Makanya ada namanya step listen. Minimal kita bisa berkenalan dengan dia gitu. Minimal sebenarnya properti yang dibutuhin ini seperti apa. Kenapa dia telepon kita from the beginning gitu. Itu bisa ditanya kok. Bisa ditanya, lo, oh iya, oke, bisa dibantu apa, mengenai properti apa. Itu
Itu biasanya dia sebut buat usaha, buat tinggal. Oke, ini tahu nomor handphone saya dan iya karena saya lihat di OLX ada iklan yang di Jakarta Timur di Rawamangun. Oh, berarti nyarinya di Rawamangun ya? Iya. Saya ada beberapa, tapi ini rencana lokasinya yang mau deket mana atau seperti apa nih Rawamangunnya? Nggak sih yang lebih deket ke arah akses ya, tapi saya punya keluarga, jadi kalau mau one gate system, jadi aman. Anak saya masih kecil. Oh, saya ada beberapa. Tak, 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 selesai. Dan ketika, saya boleh jelasin nggak Pak, ini ada satu nih menarik nih, one gate system, kita jelasin kan. Ternyata di situ tuh memang keluar masuknya tuh nggak gampang Pak, harus pakai kartu akses. Tapi kalau Bapak keluar, MRT-nya deket banget.